Shalom pemirsa yang kami kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali bersama-sama berdiskusi secara panelis sekolah sahabat kita untuk triwulan yang keempat, Injil Yohanes pelajaran yang ketujuh dengan judul Berbahagialah mereka yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bila mana Anda rindu untuk dilayani, Bapak Ibu, saudara-saudara boleh menghubungi nomor yang ada tertera di layar Anda. Maka tim kami dari sini akan mendatangi atau mendoakan sesuai dengan permohonan Bapak Ibu, saudara-saudara. Kembali kita akan memulai diskusi ini dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7. Kami akan dilayani dan bersama-sama dengan dua panelis kita. Yang pertama adalah Pendeta Samuel Timbuleng, Gembala Jemaat Sukun Malang. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta, Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah Pendeta Daniel, Gembala Jemaat Dieng Malang. Shalom Pendeta. Shalom. Baik, kita akan mulai diskusi kita pada saat ini. Kita akan sama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Timbuleng. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kembali melalui media dan teknologi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Dan yang boleh gunakan ini semua untuk sama-sama kembali belajar akan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih Tuhan. Kiranya melalui pekabaran, pelajaran sekolah sahabat, melalui media ini, boleh menjadi berkat bagi orang banyak dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Melalui studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, kita akan mulai diskusi pelajaran yang ketujuh, berbahagialah mereka yang percaya. Ayat daripada pelajaran kita terdapat di dalam kitab Yohanes, pasal ke-20 ayat 29. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Fokus pelajaran kita akan dipelajari melalui kitab Yohanes pasal 18, 19, dan juga 20, di mana pasal-pasal ini menunjukkan bagaimana Yesus menegaskan identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan, sambil menekankan pentingnya kesaksian dari orang-orang yang berinteraksi dengan Dia. Tuhan Yesus berharap melalui keyakinan mereka, orang lain akan percaya dan selamat dari dosa. Pengalaman nyata para saksi ini termasuk kesaksian Maria. Skeptisisme Thomas membentuk dasar bagi pemahaman bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Siapa sajakah orang-orang yang menyaksikan tentang Yesus ini? Kita akan pelajari lebih dalam di bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Samuel Timbuleng. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran kita sepanjang minggu ini menarik sekali, ya, karena pelajaran yang akan saya bahas adalah satu hal yang membuat seringkali kita bertanya, kuasa Tuhan ini hebat banget. Tetapi sayangnya banyak orang pada saat itu, terlebih khusus para pemimpin dan petinggi-petinggi agama pada saat itu, kehilangan arti sesungguhnya akan Mesias. Mereka melupakan akan janji nubuatan itu. Itulah sebab melanjutkan akan perjalanannya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kita sebuah informasi bahwa Yesus tidak segan-segan menyatakan siapa dirinya. Menarik, ketika Yesus
memproklaim bahwa dia adalah Allah, dia adalah Mesias, orang-orang pada saat itu, terlebih khusus para petinggi agama, kebingungan. Kenapa? Kenapa dia bisa mengatakan seperti ini? Pelajaran kita mengingatkan kepada kita bahwa ingat, Abraham ini adalah eh, bapak orang percaya. Dari situlah keturunan dari Abraham, keturunan Yesus ini, ya, Yesus ada dari keturunan Abraham, menjadi satu janji nubuatan, mengingatkan kepada kita ketika Abraham akan mengorbankan anaknya, Ishak. Melambangkan ini adalah anak Tuhan. Sedikit ceritanya, ketika mereka dalam perjalanan untuk melakukan korban ini, Ishak bertanya, di mana korban itu? Di mana anak domba itu? Tetapi dengan penuh iman, Abraham belum tahu ada domba di atas gunung itu, tetapi Abraham bilang apa? Allah sediakan. Nah, ini menarik. Ketika ketika peristiwa ini terjadi, itulah sebabnya Abraham dipanggil sebagai raja bapa orang percaya karena dia mengajarkan atau dia memberikan teladan tentang kepercayaan. Dan dari keturunan Abraham ini turunlah benih Mesias itu, ya. Jadi dari keturunan eh, Abraham ini nubuatan tentang Mesias atau nubuatan tentang anak domba Allah yang sesungguhnya akan datang. Ketika Yesus berkata seperti ini di dalam Yohanes 8 ayat 56 dikatakan, Yesus berkata, "Ayahmu Abraham bersukacita melihat hariku." Tetapi sayangnya orang-orang pada saat itu, orang kebanyakan pada saat itu, bahkan para ahli kitab, ya, mereka salah mengerti cerita, mereka salah mengerti akan nubuatan. Mereka pikir Yesus itu ya memang baru lahir. Yesus itu adalah saingan mereka, terlebih khusus dalam dunia politik. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Yesus mengatakan, "Aku sudah ada bahkan sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum ayah kalian ada." Ini menandakan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelumnya, sebelum Abraham dahulu, akulah aku." Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Tetapi sayangnya orang-orang pada saat itu, lebih khusus para petinggi agama, salah melihat akan nubuatan ini. Dan seharusnya mereka sudah mengerti apa yang sebenarnya Yesus sampaikan. Tetapi para nubuat, Ellen White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 mengatakan bahwa mereka menutup pintu hati mereka untuk mengerti akan kebenaran ini. Itulah sebabnya di ayat selanjutnya, Yohanes 8 ayat 59, ketika mereka mendengarkan Yesus bilang seperti itu, "Aku telah ada sebelum Abraham ada," apa yang mereka mau lakukan? Yang mereka mau lakukan adalah mereka mau membunuh Yesus. Mereka ambil batu dan melempari Yesus. Lihat, karena mereka menutup akan hati mereka, mereka menutup akan pikiran mereka terhadap kebenaran, yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah kejahatan. Padahal dalam Roma 4, ya, dalam Roma 4 kita bisa lihat bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, ya, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi sayangnya orang-orang pada saat itu tidak percaya akan apa yang sedang terjadi. Padahal mereka belajar tentang nubuatan, mereka belajar tentang kitab, tapi mereka menolak akan kebenaran dari dari Abraham. Itulah sebabnya judul pelajaran di hari Minggu itu mengingat kembali, ya, Abraham, ya, diingatkan kembali karena sudah lupa. Selanjutnya, kita tahu bahwa dalam perjalanan Yesus yang beberapa hari berikutnya akan ada Paskah. Lalu Yesus datang mengunjungi Maria, Marta, saudara-saudaranya, Lazarus, ya. Eh, ada hal yang menarik. Ketika eh, Yesus ada di tempat itu, ya, bahwa mereka mempersiapkan, ya, tindakan Maria ini adalah hal yang menarik karena
dia menyaksikan bagaimana siapa siapa Yesus itu sebenarnya, ya. Jadi ketika dia mau menjamu Yesus dengan parfum yang mahal, yang bisa dikatakan yang terbaik pada saat itu, sedang dipersiapkan oleh dia, responnya adalah bahwa dia mau memberikan yang terbaik kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Yudas bahkan dengan murid-murid yang lain melihat respon dari Maria ini berlebihan, ya, menjadi satu yang berlebihan, menghambur-hamburkan, ya. Tetapi menarik, pelajaran sekolah sahabat kita mencatat satu hal yang menarik. Maria mungkin tidak bermaksud agar sikapnya diperhatikan, tetapi buku Yohanes mencatat rumah itu dipenuhi dengan wangi-wangian dari parfum tersebut. Dia sebenarnya nggak mau eh, cari perhatian, tetapi wangi atau aroma dari wanginya parfum itu semerbak sehingga membuat seisi ruangan eh, tahu, sadar akan peristiwa itu. Dan sayangnya murid Yesus, lebih khusus Yudas, menanggapinya dengan teguran. Bayangkan, seseorang yang dengan sepenuh hati mau melayani Yesus, seseorang yang sepenuh hati ingin memberikan yang terbaik sama Yesus, tetapi ada murid Yesus, orang yang sama Yesus, orang yang dekat sama Yesus, tegur dia. Responnya apa? Harusnya ini bisa dijual dan bisa kita gunakan dalam pelayanan ini. Tetapi respon yang lain dari respon Yesus apa? Biarkan saja. Orang miskin bisa ketemu sama kita, tetapi aku tidak akan selalu bersama denganmu. Sayangnya cerita ini tidak dimengerti oleh Yudas dan murid yang lain. Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Tetapi Yesus tahu ini yang terjadi. Bahwa akan ada saatnya di mana Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Apa yang menarik? Yang menarik adalah selagi kita masih bisa memberikan yang terbaik sama Yesus, selagi kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, ya. Ada satu contoh menarik, seringkali ada orang yang meninggal. Ketika orang ini sudah meninggal, adalah orang-orang mungkin rekan atau keluarga, wah, menangis dengan teriak, dengan sedih, dengan menderita. Sudah meninggal, baru diberikan bunga yang terbaik, diberikan yang terbaik. Nggak buat apa? Tetapi selama orang itu masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Selama kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, selama kita masih bisa memberikan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan. Ya. Tidak ada kata terlambat. Itu bisa dimulai sekarang, saudara-saudara. Kenapa? Ellen White dalam Desire of Ages dikatakan hadiah harum yang Maria pikir akan dicurahkan kepada orang mati, ya, akhirnya dicurahkan kepada Yesus saat dia masih hidup. Ya. Di pemakamannya, dia hanya bisa apa ya, merasakan kesedihan, ya. Tetapi dia sadar bahwa Yesus sudah memberikan yang terbaik sama dia. Oleh sebab itu, dia melakukan yang terbaik untuk dia. Apa yang Yesus berikan kepada dia? Tebusan. Yesus telah mengambil dia, Yesus telah eh, membayar dia dengan menjadi milik Yesus. Lihat pertanyaannya, sadar gak kita kalau kita ini sudah ditebus Yesus? Sadar gak kita kalau kita ini milik Tuhan? Dan menariknya, Pena Inspirasi mencatat dalam buku yang sama, Desire of Ages, Yesus mengenal, Yesus tahu hati orang-orang itu. Dan Yesus yang sama sebenarnya juga tahu hati dan pikiran saudara dan saya. Itulah sebabnya, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan selama kita bisa. Kita berikan, kita lakukan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jangan tunggu nanti kalau ada sakit, jangan tunggu nanti kalau ada masalah baru. Saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Sekarang lah waktunya. Lanjut dalam perjalanannya, akhirnya singkat cerita, Yesus ditangkap. Pelajaran-pelajaran sebelumnya kita pelajari bahwa orang-orang ini, petinggi-petinggi agama ini, ahli-ahli kitab bahkan, selalu berusaha melakukan hal-hal untuk menangkap Yesus. Bukan hanya menangkap, untuk merencanakan membunuh Yesus. Agak mengerikan lah ya, tetapi inilah yang terjadi.
ya, bahwa para pemuka agama, para pemimpin agama berupaya berulang kali untuk menangkap Yesus dan untuk membawanya ke pengadilan, bahkan mereka merencanakan untuk menghukum mati Yesus. Tetapi setiap mereka berusaha untuk menangkap bahkan membunuh Yesus, niat-niat ini eh, tidak pernah terlaksana. Bahkan ketika Yesus mau dilempari batu, pas Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham, mereka kan mau lemparin batu. Nah, tiba-tiba Yesus nggak ada. Yesus hilang dari mereka semua. Kenapa? Karena itu belum saatnya. Dan pelajaran kita terlebih khusus di hari Selasa, ini sudah saatnya. Ya. Menarik ya, berarti ya, memang ada saat-saatnya. Ketika Yesus dalam Taman Getsemani, ya, Yesus ditangkap di sana, lalu Yesus dia dibawa ke Kayafas, besar, lalu pelajaran kita di hari Selasa fokus kepada ketika Yesus ada di Pilatus. Apa yang apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya? Ketika Yohanes mencatat akan peristiwa ini, ya ketika Yesus ditangkap dan Yesus ada di hadapan Pilatus, banyak orang yang menyatakan bahwa Yesus itu Mesias, banyak orang yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah, tetapi banyak juga pada saat itu yang menyangkal akan kemesiasan Yesus. Ya. Mereka mau agar mereka ini maksudnya para pemimpin agama, mereka mendesak agar Pilatus, pemimpin pada saat itu, untuk menghukum Yesus. Tapi tidak ada hal yang bisa ditemukan, kesalahan yang Yesus lakukan, agar Yesus itu dihukum. Ya. Bahkan pelajaran kita memberikan kita sebuah informasi, Pilatus tanya, apa yang salah? Ada apa sebenarnya? Bahkan dia bertanya lebih lanjut, tunjukkan. Dia tanya sama Yesus, tunjukkan kebenaran itu. Padahal saat itu Pilatus sedang melihat dan menyaksikan sendiri siapa itu kebenaran. Yesus itu kebenaran. Sayangnya atas desakan-desakan, mungkin tekanan-tekanan politik dan lain-lain, Pilatus menghukum mati Yesus. Sangat disayangkan. Tetapi menarik, pena inspirasi mencatat, di dalam situasi seperti ini, malaikat yang diutus melalui istrinya, ya, melalui istrinya Pilatus, mengatakan bahwa Yesus itu orang Nazaret, Yesus ini raja orang Yahudi, dan Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya istrinya Pilatus mencoba untuk berbicara kepada dia. Tetapi itulah, secara politik, secara hal, beberapa tanggapan, beberapa komentar menyatakan agar dia tidak eh, melepaskan posisinya, agar masyarakat kembali percaya kepada dia, integritasnya dia sebagai seorang pemimpin, dia harus mengambil sebuah langkah. Dan langkah yang diambil adalah langkah untuk menghukum Yesus. Apakah Pilatus ini eh, menjadi satu hal yang salah? Di lain sisi, ya, dia bermain aman. Beberapa ada komentar yang mencatat dia mencuci tangan, ya. Tetapi di lain sisi, dalam sebuah buatan bahwa ya ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya. Ellen White mencatat, dikatakan seperti ini. Sejak awalnya, Pilatus sudah yakin bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia percaya bahwa dia adalah orang yang berkarakter luar biasa. Sama sekali tidak bersalah atas setiap tuduhan-tuduhan yang dihadapkan kepadanya. Dan para malaikat yang menyaksikan kejadian itu menandai keyakinan gubernur Romawi itu dan untuk menyelamatkannya dari tindakan yang mengerikan, yaitu apa? Salib. Lihat, dia udah lihat gak ada salahnya. Ini orang benar dan ini orangnya beda nih. Ini orangnya beda. Yesus ini beda dari yang lain. Tetapi karena tekanan-tekanan politik dan lain, dia menutup hati dia, dia menutup pikiran dia untuk menyatakan kebenaran itu. So, saya kasih dalam Tuhan, setiap manusia punya hati nurani. Dan hati nurani itu selalu digunakan oleh Roh Kudus untuk kita melakukan sesuatu yang benar.
Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menggunakan hati nurani yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya untuk menyatakan sebuah kebenaran itu kebenaran, yang salah itu salah, dosa adalah dosa? Ini menjadi satu perenungan bagi kita, ya, bahwa Roh Kudus akan selalu bekerja dalam hati nurani saudara dan saya untuk menyatakan sebuah kebenaran adalah kebenaran. Mungkin itu dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Samuel. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan bagaimana Abraham dengan sukacita menerima visi keselamatan tentang Mesias, dan berbanding terbalik dengan reaksi Abraham, para pemimpin Yahudi melihat Yesus justru merespons dengan kemarahan dan kebencian. Dan ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, ditegur oleh murid Yesus, namun Yesus katakan bahwa itu adalah yang dilakukan terbaik untuknya. Suatu pelajaran tentang dedikasi yang tulus bagi Tuhan. Dan terakhir tadi Pendeta Samuel sudah jelaskan tentang Pilatus. Adalah gambaran dari mereka yang ingin tahu kebenaran tetapi gagal karena kompromi dan tekanan sosial politik. Kita akan lanjutkan dengan dua kesaksian lagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel. Kami persilakan Pendeta. Baik, shalom. Bapak Ibu, saudaraku, pemirsa di rumah. Kalau tadi Pendeta Timbuleng memberikan gambaran tentang kesaksian beberapa umat Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang dituliskan oleh Yohanes, bagaimana mereka memberikan kesaksian keyakinan mereka tentang keberadaan Yesus sebagai Allah, Mesias yang hadir dalam wujud manusia. Sekarang kita akan bahas tentang seorang yang bisa dikatakan harusnya dia memiliki keyakinan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena dia termasuk dalam 12 murid Yesus. Orang ini adalah Thomas. Nah, Thomas ini, saudara-saudara, dia adalah seorang yang bisa dikatakan tidak bisa percaya kalau tidak melihat. Saya kalau ketemu seseorang yang sukar sekali untuk diyakinkan, saya akan bilang, Thomas ini. Jadi ungkapan atau istilah Thomas ini mengarah kepada orang-orang yang sulit untuk percaya. Memang sulit sekali bagi kita sebagai manusia sekarang ini untuk bisa meyakini satu hal kalau kita tidak melihat. Ya, manusia gampang untuk tidak percaya atas sesuatu yang bisa dikatakan tidak dapat dibuktikan dengan nyata. Sebagai contoh saja, satu kali istri saya pernah sampaikan kepada saya, dia mendapatkan informasi dari temannya tentang barang yang kami cari. Kami sudah keliling-keliling cari sana sini, barang itu mahal. Tapi kemudian istri saya katakan, dia dapat info dari temannya ada di toko ini dan harganya miring. Saya bilang, ada mungkin. Masa barang segitu, harganya segitu. Kita sudah cek kemana-mana, harganya cukup mahal. Lah, untuk membuktikan, maka kami berdua pergi. Dan ketika saya pergi, mendapati harga yang seperti disampaikan oleh istri saya, baru saya katakan, oh iya, kok bisa semurah ini? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia condong untuk tidak percaya. Sifat dosa ini selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga untuk hal yang semacam ini, selalu ada keraguan-raguan. Hal untuk celah untuk tidak percaya. Thomas, ketika Yesus wafat, dia mengalami kekecewaan yang luar biasa. Thomas sebagai salah seorang dari 12 muridnya sangat mengharapkan kalau boleh Yesus menjadi raja bagi mereka. Tapi rupanya dia tidak begitu mendengar atau tidak begitu memperhatikan apa yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Bahwa dia akan mati. Dan 3 kali Yesus sampaikan itu. Pada hari ketiga, dia akan bangkit. Dan ketika peristiwa itu terjadi, tadi Pendeta Sam sampaikan bahwa Yesus pada akhirnya ditangkap dan diadili di depan Pilatus. Kekecewaan itu semakin meningkat.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus bangkit pada minggu pagi tidak juga menyadarkan Thomas. Thomas masih degil. Dan malam itu, ketika semua murid-murid Yesus berkumpul di sebuah ruangan dalam posisi terkunci semua pintu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus hadir di dalam ruangan itu, sementara semua pintu terkunci. Cuma sayangnya, Thomas tidak di situ. Jadi ketika Yesus memperkenalkan diri bahwa ini aku, semua mereka bersuka cita. Dan ketika Thomas lalu datang, dan murid-murid memberikan kesaksian bahwa Yesus, guru mereka, rabi mereka, telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bahkan murid-murid yang mengadakan perjalanan menuju ke Emmaus itu sampai pulang dan menceritakan kisah itu, Thomas degil. Thomas tetap tidak percaya. Dan dia katakan di dalam pasal 20 ayatnya yang ke-25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Luar biasa. Seorang yang hidup bergaul dengan Yesus 3 tahun lebih, namun dia masih tetap memiliki hati yang degil. Thomas memiliki syarat untuk bisa percaya. Syaratnya adalah harus melihat. Yang kedua, menjamah. Melihat dan menjamah. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemirsa yang dikasihi Allah yang ada di rumah. Coba perhatikan, peristiwa ini berlanjut dari apa yang telah dituliskan oleh banyak umat-umat Tuhan sebelum Thomas. Bagaimana Nikodemus menjawab bahwa bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Lalu yang lain, wanita di sumur katakan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Bahkan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain memberikan gambaran yang kurang lebih sama dengan Thomas. Kita pun kurang lebih sama seperti itu. Kalau kita tidak lihat, kita tidak percaya. Coba bayangkan seandainya waktu itu sudah ada HP. Waktu itu sudah ada gadget canggih. Bisa jadi Petrus sudah foto Yesus. Bisa jadi murid-murid yang lain sudah video dia. Nah, ini bisa jadi bukti supaya Thomas yang tidak hadir waktu itu, bahkan mungkin murid-murid yang lain bisa percaya. Tapi waktu itu tidak ada HP. Waktu itu tidak ada gadget yang canggih seperti sekarang, sehingga tidak ada bukti. Mereka hanya mengatakan bahwa Yesus hadir malam hari itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kebahagiaan Sejati, buku yang ditulis oleh Nyonya White, halaman 105 katakan, Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendasari iman kita. Keberadaannya, karakternya, kebenaran firman-Nya, semuanya diteguhkan oleh kesaksian yang menarik bagi akal budi kita. Dan kesaksian ini berlimpah. Namun Allah tidak pernah menghapus kemungkinan adanya keraguan. Perhatikan ini. Iman kita harus bertumpu pada bukti, bukan pada demonstrasi. Bayangkan kalau seandainya saudara dan saya hadir waktu itu bersama dengan murid-murid Yesus. Bisa jadi juga bahwa kita akan lebih percaya daripada saat ini. Tetapi apa yang terjadi adalah kita tidak hadir waktu itu. Namun tidak menjadi excuse bagi kita untuk tidak percaya. Karena bukti yang ada sudah lebih dari cukup. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar seorang yang masih belum meyakini bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di sebelah adalah Allah yang dibungkus dalam kemanusiaan. Saya berusaha untuk menerangkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab dan Quran. Namun yang terjadi adalah dia meminta bukti. Dan saya katakan,
begitu banyak bukti yang ada di sekitar kita, termasuk dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, alam semesta memberikan bukti tentang keberadaan Allah. Dan kitab suci yang kita pegang saat ini memberikan bukti tentang kemesiasan Yesus. Secara khusus Injil Yohanes memberikan bukti yang tak terbantahkan. Nah, itu sebabnya ini penting bagi kita untuk kita renungkan. Di dalam firman Tuhan katakan, pasal 20 ayat 30 dan 31, kitab Yohanes katakan bahwa memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat ini? Karena kita memiliki bukti-bukti yang cukup besar, bukti-bukti yang cukup lengkap. Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis telah memberikan sangat banyak bukti dalam hal ini. Nah, bagaimana juga kita bisa memiliki catatan-catatan yang lain? Alkitab mencatat nubuatan-nubuatan yang saat ini digenapi. Ini membuktikan bahwa apa yang Yesus pernah sampaikan itu terbukti jadi. Injil diberitakan di mana-mana, ya. Kehancuran bait suci, lalu kemurtatan yang besar, dan dunia yang terus-menerus menjadi tempat yang jahat dan penuh dengan kejahatan. Intinya adalah, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita manusia yang hidup saat ini untuk tidak percaya. Karena begitu banyaknya bukti-bukti yang ada. Firman Tuhan katakan, melalui pembacaan kitab suci di bawah kuasa Roh Kudus, kita dapat menerima Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, umat yang dikasihi Allah, di zaman Yesus ada begitu banyak mujizat yang telah dilakukannya, dan ada banyak saksi mata yang juga melihatnya, termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, bahkan khalayak umum. Mereka melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Menjadi pertanyaan, apakah mereka percaya? Tidak. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan kuasa Yesus. Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat. Bahkan murid-muridnya katakan, dari mana kami berpaling dari perkataan yang luar biasa ini? Bagaimana kami bisa lepas dari ini? Sebab perkataanmu adalah perkataan benar. Nah, jika mereka yang hidup waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri tidak percaya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup di akhir zaman? Yang kalau memberikan dasar iman mereka seperti Thomas, melihat lalu percaya, maka akan ada banyak keraguan dan roh ketidakpercayaan di akhir zaman ini. Namun Tuhan sudah menuliskannya lebih dahulu. Memang ada celah untuk tidak percaya. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya. Percaya atau tidak, Tuhan Yesus pernah lahir. Percaya atau tidak, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Itu yang harus kita ketahui. Jadi pelajaran pagi ini sekali lagi memberikan satu gambaran besar kepada kita. Yesus katakan kepada Thomas, engkau sudah lihat dan kau baru percaya. Percayalah mereka yang walaupun berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi pekabaran firman Tuhan pada saat ini memberikan gambaran yang indah. Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Pekabaran itu tertulis dalam kitab-kitab suci. Yohanes memberikan pekabaran yang sangat jelas. Maka biarlah saya boleh mengulang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Amin. Terima kasih Pendeta. Kita sudah mendengarkan begitu lengkap dan Tuhan Yesus rindu juga membantu kita dalam keraguan kita dan menawarkan bukti yang kita perlukan untuk percaya seperti kepada Thomas. Banyak orang yang hidupnya telah berubah secara nyata dengan pengenalan mereka kepada Yesus sehingga iman mereka boleh ditunjukkan kepadanya yang memberikan kehidupan baru dan harapan kekal. Baik pemirsa yang kami kasihi, kita akan segera menutup pelajaran diskusi panelis kita saat ini. Dan untuk di akhir kami mohon kepada kedua narasumber kami untuk memberikan closing statement. Yang pertama Pendeta Samuel Timbuleng. Kami persilakan. Baik, saudara, dari pelajaran ini yang pertama kita belajar dari Maria. Bagaimana dengan kasih yang tulus berdasarkan ketulusan dari dalam hati, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti kita, selama lagi ada waktu, selama masih bisa, lakukan dengan tulus, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun mungkin di sekitar kita mencemooh, terus melakukan hal yang jahat, bahkan menyerang, pelajaran soal sahabat kita, seperti Yudas, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena di pandangan Tuhan itu adalah hal yang baik. Yang kedua, belajar dari Pilatus. Ketika dia lemah, dia menyerah terhadap tekanan politik, kepemimpinan Roma, bahkan massa yang banyak pada saat itu, dia menutup, dia melanggar hati nuraninya, padahal dia sudah melihat kebenaran itu. Tetapi karena dia takut, posisinya hilang, apapun yang dia punya nanti diambil, dia lebih menolak akan kebenaran itu. Saudara dan saya punya hati nurani. Gunakan hati nurani itu dengan hikmat Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita tahu mana tuh yang benar, mana yang salah, bahwa dosa adalah dosa, dan kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus agar selalu bekerja di dalam hati nurani kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Pendeta Daniel, kami persilakan untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, umat yang dikasihi Allah, akan selalu ada dua pilihan, percaya dan ragu. Jika saudara dan saya belajar untuk meyakini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab suci, maka saudara dan saya akan percaya apa yang telah disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul dan Nabi-Nya, walaupun tidak melihat. Namun, jika kita menaburkan benih ketidakpercayaan, benih keraguan, maka apapun yang disampaikan di dalam kitab suci tidak akan pernah mendapat tempat di hati kita. Pilihan ada di tangan kita. Saya berharap saudara-saudara boleh lebih memilih untuk percaya kepada Nabi dan Rasul-Nya. Apa yang dituliskan oleh Tuhan lewat para hambanya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, pemirsa, setiap kesaksian yang tercatat di dalam kitab Yohanes yang sudah kita pelajari menggambarkan pertemuan personal pribadi dengan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya tentang bukti, tetapi juga tentang pengalaman pribadi yang mengubah hati dan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita, terlebih sebagaimana aroma wangi itu tadi, yaitu kehidupan kita, boleh menyaksikan tentang kabar keselamatan yang Yesus sudah tawarkan. Baik, kita akan tutup diskusi panelis kita pada saat ini. Kami mohon Pendeta Daniel untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Allah yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang mengasihi kami. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang indah, kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dari firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah menjelma menjadi manusia dalam diri pribadi Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah lahir, Engkau telah hidup,
Engkau telah mati dan bangkit kembali. Biarlah Tuhan, kesaksian yang benar ini boleh kami sampaikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Menjadi pengharapan kami, tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan apabila Tuhan datang yang kedua kali nanti. Memberkati Pendeta Beni yang telah memimpin diskusi pagi ini, Pendeta Sam Timbuleng yang telah menemani kami. Biarlah Tuhan berkat istimewa sorga menyertai masing-masing kami dalam segala tugas pelayanan yang boleh kami kerjakan hari ini. Terima kasih, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, sampai bertemu kembali di diskusi panel bersama-sama dengan kami dari Studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur. Terima kasih sekali lagi kepada kedua panelis kami, Pendeta Daniel dan juga Pendeta Samuel. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Amin.